Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Natania dengan NIM 123210082 dari program studi Teknik Geofisika akan menjelaskan jawaban dari soal UAS praktikum geologi struktur saya. Jadi di sini sudah tertera strike dan tip dari keempat plane ini dan juga soal-soalnya, dan saya akan menyesuaikan dengan NIM saya yaitu 82. Untuk pengerjaan nomor 1, saya akan menggunakan aplikasi StereoNet. Saya akan mulai pengerjaan soal nomor 1. Untuk soal 1.1, dicari kedudukan garis perpotongan sayap A dan sayap B atau sumbu anti-clean. Maka langkah pertama adalah input data bidang A, B, C, dan D dalam StereoNet. Yang pertama adalah bidang A dengan strike dan dip 120 dan dipnya 90. Selanjutnya adalah bidang B, strike dan dipnya 150 dengan dipnya 45. Lalu bidang C dengan strike 300 dan dipnya 55. Selanjutnya bidang D, strike-nya 210 dan dipnya 40. Bisa dicek lagi di sini. 210 40, 355, 150 45, 120 90. Sudah sesuai. Selanjutnya, cari pulse bidang A dan bidang B. Calculation selalu pulse. Lalu untuk bidang B juga seperti itu caranya. Selanjutnya, dari pulse bidang A dan B, cari bidang yang menyentuh keduanya atau melewati keduanya. Pertama adalah data, enter with mouse untuk memudahkan pengerjaan. Ini adalah sebidang A dan B. Selanjutnya, dari sebidang A dan B ini dicari pulse-nya. Dan pulse-nya ini adalah jawaban 1.1, yaitu kedudukan garis perpotongan sayap A dan sayap B dengan strike 298,7 derajat dan plunge-nya 27 derajat. Selanjutnya adalah soal nomor 2, dicari kedudukan bidang bagi sayap A dan sayap B atau bidang sumbu anti-clean. Oleh karena itu, kita pertama cari garis baginya yang membagi pulse A dan pulse B sama rata. Di sini, dengan bantuan sebidang A dan B, kita bisa tahu bahwa jarak dari pulse B ke A atau sebaliknya adalah 4 garis besar, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Oleh karena itu, bisa kita kira-kira yaitu 2 garis besar di tengahnya. Di sini, kita buat garis. Ini adalah garis bagi atau N. Selanjutnya, kita buat bidang yang melewati garis 1.1 ini, garis 1.1 yakni kedudukan garis perpotongan sayap A dan B dan juga garis bagi yang telah dibuat tadi. Kita buat bidangnya. Ini adalah bidang bagi sayap A dan sayap B. Ini dinamakan 1.2 karena merupakan jawabannya. Jadi kedudukan bidang bagi sayap A dan B adalah dengan strike 260,5 derajat dan dipnya 37,5 derajat. Selanjutnya, untuk 1.3, dicari kedudukan garis bidang C dan A. Pertama, cari pulse bidang A dan C. Karena udah ada pulse bidang A, maka kita cari pulse bidang C. Calculation selalu pulse. Selanjutnya, dari pulse A dan pulse C, kita cari bidang yang melewati keduanya. Ini adalah sebidang A dan C. Dari sebidang A dan C ini, kita cari pulse-nya. Pulse-nya ini adalah jawaban 1.3, yakni kedudukan garis bidang C dan A, yaitu dengan trennya 118,9 derajat dan plunge-nya 3,3 derajat. Selanjutnya, untuk 1.4 mencari sudut antara sayap A dan sayap B. Jadi, kita jadikan pulse A dan B dalam satu dataset baru.
poles A dan B, di mana poles A trennya adalah 30 derajat dengan plunge 0, dan untuk poles B adalah 60 derajat dan 45. Lalu kita blok, kita pencet calculations, lalu angle between, lalu selected lines. Didapatkan bahwa sudut antara sayap A dan sayap B adalah 52,2 derajat atau 127,8 derajat. Karena dicari adalah sudut antara, maka kita dapatkan sudut yang lebih kecil lebih sesuai, yakni 52,2 derajat. Selanjutnya, untuk 1.5, kita cari sudut antara garis bidang C dan sayap A terhadap bidang B. Jadi, dari jawaban 1.3, yakni kedudukan garis bidang C dan A, dan juga dari bidang B, kita satukan dalam satu dataset yaitu lines. Ini adalah jawaban 1.3 dan poles B. Untuk poles B tadi adalah trennya 60 dan plunge-nya 45. Untuk 1.3 polesnya, trennya adalah 118,9 dan 3,3. 118,9 dan 3,3. Selanjutnya kita blok lagi, lalu kita calculations, lalu angle between, lalu selected lines lagi. Didapatkan bahwa sudut antara garis bidang C dan sayap A terhadap bidang B adalah 66,1 derajat atau 113,9 derajat. Karena dia yang dicari adalah sudut antara lagi, jadi kita lebih memilih pakai 66,1 derajat. Selanjutnya, untuk soal nomor 1.6, dicari pitch garis bidang C dan sayap A dengan bidang vane. Yang pertama, bidang vane-nya itu kita asumsikan adalah bidang D. Jadi, kita gunakan data bidang D, strike-nya 210 derajat ini kita jadikan sebagai trend, dan plunge-nya 0 derajat. Jadi, kita buat dataset baru, vane, dan di mana trennya tadi ada 210 derajat dan plunge-nya 0. Lalu kita juga input data dari jawaban 1.3, yakni kedudukan garis bidang C dan A, yaitu trennya 118,9 derajat dan plunge-nya 3,3 derajat. Selanjutnya, kita blok lagi. Lalu kita calculations lagi dan angle between lagi, selected lines. Kita dapatkan bahwa pitch-nya adalah 88,9 derajat atau 91,1 derajat. Karena sesuai dengan dua nomor sebelumnya, kita cari sudut yang lebih kecil, yakni 88,9 derajat. Selanjutnya adalah soal nomor 1.7, yakni garis bagi antara garis bidang C dan sayap A terhadap vane dan sayap B. Jadi pertama kita buat poles untuk bidang B dan D. Karena poles to B udah ada, kita cari poles to D. Kita cari polesnya, kita calculations poles untuk bidang D. Selanjutnya kita jadikan keduanya sebagai sebidang. Ini adalah sebidang B dan D. Selanjutnya, dari sebidang B dan D ini kita cari polesnya. Dari polesnya ini dan dari polesnya ini dengan jawaban 1.3, yakni kedudukan garis bidang A dan C, kita jadikan satu bidang. Kenapa kita jadikan satu bidang? Untuk mengetahui atau mempermudah kita dalam mencari garis baginya. Ini adalah garis bantu, kita sebut saja sebagai garis bantu, di mana dari sini ke sini itu sangat jauh karena sulit. Bisa kita jadikan satu dataset. Ini adalah garis bantu, berarti yang tadi sebelumnya adalah bidang bantu, maaf.
bidang bantu, garis bantunya dengan jadi dari polls ini dan juga jawaban 1.3 kita jadikan dalam satu dataset dengan jawaban 1.3 adalah 118,9 derajat, plunge-nya adalah 3,3 derajat, lalu untuk polls-nya adalah 279,6 dan juga 37,8. Dari sini kita calculations, lalu kita cari angle between-nya, selected lines. Kita dapat sudut di antara keduanya adalah 135,2 derajat atau 44,8. Karena ini terlalu besar, maka saya asumsikan bahwa yang benar adalah, yang sesuai adalah 135,2 derajat. Jadi, jika dibagi 2, maka akan didapatkan nilai 67,6. 67,6 dari salah satu titik ke tengah. Dari salah satu garis ke tengah. Dapatkan di sini, sekitaran sini. Di sini adalah garis baginya. Ini adalah jawaban nomor 1.7, yakni garis bagi antara garis bidang C dan sayap A terhadap vein dan sayap B, yakni dengan trennya 156,5 derajat dan plunge-nya 58,2 derajat. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan nomor 2. Selanjutnya adalah nomor 2. Nomor 2 adalah pertanyaan mengenai sesar, di mana diketahui bidang A dan B adalah shear fracture dan bidang C adalah bidang sesar. Maka kita bisa mulai pengerjaan soal nomor 2.1 yaitu tentukan sigma 1, 2, dan 3. Dimulai dengan masukkan data shear fracture dan bidang sesar. Pertama, buat dataset baru, plans yaitu shear fractures, yang isinya adalah bidang A dan bidang B dengan strike yang pertama adalah 120, dipnya 90. Lalu yang kedua adalah strike-nya 150 dan dipnya 45. Bisa dicek lagi apakah sudah benar. 120 dan 90, 150 dan 45. Sudah benar. Selanjutnya adalah bidang sesar. Atau kita sebut fault line saja di sini. Di mana strike-nya adalah 300 dan dipnya adalah 55. Dicek lagi apakah sudah benar. Jika sudah sesuai, maka kita bisa mulai pekerjaan. Yang pertama adalah buat pulse dari shear fracture-nya. Kita buat pulse-nya. Pulse. Di sini ada 2 pulse, berarti 2 pulse ini kita satukan menjadi satu bidang. Kita data, lalu enter with mouse untuk memudahkan pengerjaan. Ini adalah bidang bantu 1. Kenapa dibuat bidang bantu ini? Bidang bantu ini membantu kita membuat garis bagi, di mana kita bisa tahu jarak antara pos A dan pos B. Di sini kita bisa lihat jaraknya adalah 1, 2, 3, dan 4. Maka kita bagi 2 jadi 2 garis bantu, menjadi 2 garis besar di stereonetnya. Di sini adalah garis baginya. Di sini adalah garis bagi atau N. Selanjutnya, hubungkan garis bagi ini dengan shear fracture, dengan potongan shear fracture. Jadi di sini shear fracture ada 2, lalu kita tentukan perpotongannya, garis perpotongannya. Di sini adalah perpotongan shear fracture. Dan kita akan hubungkan dia dengan garis baginya dalam satu bidang. Ini adalah bidang aksial. Selanjutnya, buat pulse bidang aksial. Dari pulse dari bidang aksial ini, calculation selalu pulse, ini adalah sigma 1. Selanjutnya, buat garis yang merupakan perpotongan bidang aksial dan juga bidang sesar atau fault plane.
Di sini perpotongannya adalah sigma 2. Selanjutnya, buat sebidang sigma 1 dan sigma 2. Jadi buat bidang yang melewati kedua garis ini. Ini adalah garis, bidang bantu 2. Selanjutnya, buat poles dari bidang bantu 2 ini. Ini adalah sigma 3. Jadi, karena soal dari nomor 2.1 adalah tentukan sigma 1, 2, dan 3, sudah didapatkan nilai sigma 1, yakni dengan tren 171,2 derajat dan plunge-nya 53,2 derajat, sigma 2-nya dengan tren 328,8 derajat dengan plunge-nya 34,6 derajat, dan sigma 3 dengan trennya 66,2 derajat dan plunge-nya 11,3 derajat. Kita akan lanjutkan pengerjaan nomor 2.2, yakni menentukan net slip. Yang pertama adalah buat poles dari bidang sesar. Dari fold plan, kita calculation selalu poles. Selanjutnya, kita buat sebidang antara poles bidang sesar dan juga sigma 2. Setelah kita jadikan dia sebidang, kita namakan dia sebagai auxiliary plan. Selanjutnya, buat sebidang sigma 1 dan sigma 3. Setelahnya, perpotongan sebidang 1 dan 3 ini, sigma 1 dan 3 ini dengan sesar disebut net slip. Jadi net slip-nya ada di sini. Net slip. Jadi, net slip dari data ini adalah dengan tren 87,7 derajat dan plunge-nya 37,3 derajat. Selanjutnya adalah menentukan nama sesar. Tadi sudah ditemukan auxiliary plan dan juga fold plan. Jadi bentuk sesarnya adalah seperti ini. Dengan kita bisa tambah keterangan. Di sini adalah fold plan. Sini kita tambah U. Sini adalah fold plan. Dan di sini adalah auxiliary plan. Jadi bisa dilihat bahwa terdapat dua bidang nodal, yaitu fold plan dan juga auxiliary plan. Hasil dari beach ball ini akan membantu kita menentukan nama sesar, yang mana merupakan soal nomor 2.3, yaitu tentukan nama sesar. Dapat dilihat dari sini, bentuknya ini menunjukkan bahwa gempa yang terjadi berasal dari sesar oblik atau geser, transform, dan juga naik atau turun. Untuk menentukan naik atau turunnya juga pergerakan transformnya, kita bisa lihat dari sigma 1, 2, dan 3. Di mana
Sigma 1 berada di sini, sigma 2 berada di sini, sigma 3 berada di sini. Kita bisa tambah annotate. Edit, annotate plot. Sigma 1. Di sini ada sigma 2. Maaf, sigma 3 maksudnya. Lalu di sini ada sigma 2. Kita bisa menyimpulkan bahwa sigma 1 akan memberikan tekanan ke pusat. Maka daerah ini yang mana berada sigma 1 di dalamnya akan mengalami dilatasi. Sementara itu sigma 2 di sini dan juga sigma 3 akan mengalami kompresi. Karena pada dasarnya beach ball keempat kuadrannya akan berselang-seling, maka di sini akan terjadi dilatasi, di sini kompresi, dan di sini dilatasi lagi. Kita bisa tambah annotate lagi, di sini dilatasi, lalu di sini dilatasi lagi, lalu di sini kompresi, di sini kompresi juga. Berdasarkan kuadran dilatasi dan kompresinya, karena fault plane-nya berada di sini, maka secara transform, sesar ini akan bergerak dari dilatasi ke kompresi, bergerak ke arah kanan. Maka secara pergerakan transform akan bergerak ke arah kanan, yaitu right lateral slip. Lalu jika dari komponen naik atau turunnya, kita bisa lihat dari yang berada di tengah adalah sumbu dilatasi, sementara di pinggirnya adalah kompresi dan kompresi. Jadi ini merupakan sesar turun. Jadi sesar oblik ini bergerak turun dan juga ke arah kanan. Sesar oblik turun dan naik. Turun dan ke arah kanan. Sekian dari nomor 2, saya akan menjelaskan nomor 3 secara manual tanpa bantuan aplikasi StereoNet. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengerjaan soal nomor 3, di mana di sini kita sudah memiliki peta dengan dua singkapan, yaitu singkapan A dan juga singkapan B, di mana singkapan A itu strike dan dip-nya dilihat pada bidang A, dan B itu dilihat dari bidang D, yaitu 210 dan 40. Nah, di sini saya akan mulai mengerjakan dengan cara mengaplikasikan strike dan dip-nya pada peta. Yang pertama, yang A, itu 120 derajat strike-nya, maka kita hitung dari tengah, 120 sampai sini, ya sampai sini, lalu kita tarik sampai panjang ke sana. Lalu setelah strike-nya, kita cari dip-nya dengan cara mencari garis yang tegak lurus dengan strike-nya terlebih dahulu, di mana ini tuh tegak lurusnya ke arah sini. Kita bisa lebih akurat jika melihat dengan lebih hati-hati. Di sini, ya di sini. Ini ada 90 derajatnya, tegak lurusnya. Lalu dari sini kita tarik hingga melewati sini. Ini yang tegak lurusnya. Dip-nya kita buka dari garis tegak lurus ke arah strike, antara ke sini atau ke sini. Namun karena dip-nya 90 derajat, maka strike dan dip berhimpit di arah strike. Di sini. Di arah sini. Ini adalah strike dan dip yang berhimpit. Selanjutnya adalah singkapan B. Singkapan B ini strike-nya 210 derajat. Kita bisa hitung 30 derajat dari sini saja. Dari bawah. Di sini. Ke arah sini. Selanjutnya ini adalah strike-nya 210 derajat. Lalu kita cari yang tegak lurusnya. Kita cari menggunakan busur tegak lurus. Di sini.
Ini tegak lurus. Lalu, dari garis yang tegak lurus ini kita buka 40 derajat ke arah kanan atau kiri, tapi saya lebih memilih ke arah kanan. Ke arah kanan ini agar memudahkan pengerjaan. 40 derajat ke arah kanan. Di sini. Ini adalah arah dipnya. 40 derajat. 40 derajat. Selanjutnya adalah karena kita pada soal 3.1 kita mencari kedudukan, kita cari trend dan juga plunge-nya. Jadi, kita proyeksikan terlebih dahulu strike ini ke arah dip. Jadi, dari melewati garis yang tegak lurus ini, itu tuh jarak antara garis yang tegak lurus ini dengan dip ini harus disesuaikan dengan preferensi kita. Untuk memudahkan perhitungan, saya milih 1 derajat senti, 1 senti untuk mempermudah perhitungan senti. Kita proyeksikan 1 senti dari sini ke arah sini. Ini adalah 1 senti, P adalah 1 senti. Selanjutnya, kita perpanjang proyeksi ini. Perpanjang. Ini proyeksinya sudah ada. Lalu kita hubungkan dengan strike dan dip-nya. Pertemuan dengan strike adalah titik 1 dan pertemuan dengan proyeksi strike adalah titik 2. Di mana trend adalah garis 1 menuju garis 2, yang mana itu searah dengan strike dari singkapan A. Maka bisa disimpulkan bahwa ini adalah arah trend. Selanjutnya, untuk menentukan plunge-nya, kita bisa dengan, karena T yang sudah dipilih adalah 1 cm, kita tarik garis 1 cm dari sini ke sini. Di sini 1 cm, lalu kita tarik garis ke sini. Ini adalah plunge-nya. Plunge. Kita bisa langsung hitung saja. Maaf karena koneksi yang buruk. Jadi agak nge-lag. Oke, jadi ini adalah plunge-nya. Di sini adalah plunge-nya. Di sini sudah ditemukan trend. Trend adalah dari titik 1 ke titik 2. Dan plunge-nya adalah arah penunjaman. Itu ditarik garis 1 cm dari titik 2 ke arah proyeksi strike yang ke arah sana. Lalu tarik garis 1 ke proyeksinya yang 1 cm ini. Itu adalah plunge. Penunjaman. Nah, kalau kita hitung menggunakan busur, kita ukur trendnya dari arah utara adalah (299 derajat. Jadi, untuk nomor 1, trendnya adalah 299 derajat. Plunge-nya kita hitung. Dari sini, kita perpanjang untuk mempermudah pengukuran derajat. Ini adalah 43 derajat. Plunge-nya 43 derajat, maka bisa ditulis at 299 derajat is 43 derajat. Ini adalah kedudukannya. Lalu untuk nomor 2 dicari yang dicari adalah pitch garis perpotongan pada bidang B.
Untuk mencari pitch, pertama adalah kita cari panjang dari garis miring ke arah dip ini dari B. Ini adalah 1,5 cm. Lalu kita proyeksikan ke sini, ke arah garis lurusnya, ke arah yang tegak lurus tadi. Lalu kita proyeksikan lagi setelahnya ke titik terang. Sudah kita perpanjang. Setelah kita perpanjang, kita bisa menentukan arah pitch karena trend ini, ini kan arah pitch yang dicari. Lalu karena yang dicari adalah arah pitch dan kita seharusnya mencari garis tegak lurus ke titik 2, tapi ternyata karena ini sudah tegak lurus, ini harusnya sudah tegak lurus ya. Lihat, ini sudah tegak lurus. Maka ini adalah arah dari pitch-nya. Dari sini ke sini. Jadi ini adalah arah pitch-nya. Jika dihitung seharusnya adalah 90 derajat. Karena tegak lurus. Iya, nah 90 derajat. Jadi ini adalah pitch-nya. Pitch. Dari arah strike ke arah arah yang tegak lurus dari proyeksi tadi ke sini. Jadi ini pitch-nya adalah 90 derajat. Lalu yang ketiga adalah dicari kedalaman, maka kita perpanjang penunjaman ini ke Boulder Creek. Berarti perpotongannya adalah di sini. Di sini. Lalu kita tarik garis tegak lurus dari sini ke sini. Harus menyentuh ini. Jadi kita menggunakan busur akan tegak lurus di mana? Dia akan tegak lurus di sini. Nah, di sini arah sini. Kita hitung panjangnya. Itu 3,6 cm. 3,6 cm di peta. Di mana menurut skala di sini 20 meter adalah 2,3 cm. Maka jika kita hitung 20 meter 2,3 cm, maka 1 cm adalah 8,7 meter, yaitu 20 bagi 2,3. Maka 3,6 cm adalah 8,7 kali 3,6. Oke, dihitung manual. Adalah 31,32 meter. Jadi, kedalaman di mana dapat dijumpai bila dilakukan pemboran di Boulder Creek akan diperoleh kedalaman 31,32 meter. Sekian dari saya, dapat saya simpulkan bahwa di nomor 3 ini, jawaban nomor 3.1, yaitu kedudukannya M299 derajat E, 43 derajat, untuk pitch-nya 90 derajat, untuk kedalamannya adalah 31,32 derajat. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan.